Oke, halo semuanya. Lanjutin yang tadi ya. Kalau misalnya tentang tim research and development, kerja yang ada di industri itu nggak hanya tentang R&D aja, tapi kita juga ada QA, QC dan lain-lain ya. Yang bertugas itu untuk sebagai controller ya, sebagai controller atau sebagai penguji apakah sediaan atau mungkin produk atau perawatan tubuh itu sesuai standar yang beredar gitu kan di pasaran gitu kan, sesuai dengan standar yang berlaku CPOB, CPKB ya kan. Dari situ kita mengetahui nih apa-apa aja step-stepnya tentang tentang pengujian sebelum peredaran produk itu beredar di masyarakat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di jurusan farmasi itu ngapain aja di industri, itu ada banyak. Hanya saja nggak terlalu dilihat atau nggak terlalu di highlight karena kebanyakan stereotip orang atau stereotip orang awam kayak gitu, itu kebanyakan kayak ya kalau misalnya tenaga kesehatan ya hanya menguasai tentang tenaga kesehatan gitu. Dan ada beberapa hal kalau misalnya kamu mau ambil ke BPOM gitu kan, pengurusan perizinan segala macam, administrasi dan lain-lain kayak gitu, mungkin itu juga bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang keahlian kamu itu bisa dibutuhkan di industri gitu kan. Karena memang tentu harus ada lisensi tersendiri. Maka dari itu kan kita juga karena kita itu masuk ke kefarmasian ya, ibaratnya kita yang nangan itu nggak hanya benda mati gitu, maksudnya benda hidup gitu, yang apa yang sudah ada ditelan dalam tubuh, apa yang kita pakai sehari-hari itu kan harus melalui kadar ya, harus melalui uji tertentu, harus melalui penyiapan atau proses dispensingnya itu sendiri seperti apa kayak gitu. Hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu, tapi nggak semua yang lulusan S1 farmasi, D3 farmasi itu apoteker ya kan, atau mungkin magister farmasi dan lain-lain itu paham mengenai ini gitu. Setidaknya kita di kefarmasian itu kita dibekali banyak ilmu mengenai kayak kok bukan konsentrasi, kayak lebih ke interaksi antara interaksi kimia antara bukan hanya obat ya, antara bahan obat, bahan sediaan obat, bahan baku obat dan lain-lain. Dari situ setidaknya kita punya gambaran nih, kalau misalnya kita udah tahu oh ternyata tuh kerja di jadi TTK atau jadi apoteker itu nggak hanya tentang di apotek aja, nggak hanya tentang di rumah sakit aja, nggak hanya tentang di puskesmas gitu kan, yang bagian administrasi, bagian pelayanan, bagian gudang lain-lain, ada banyak bagian kayak gitu. Dan memang waktu itu ketertarikan aku mengenai pekerjaan ini tuh cukup besar ya, walaupun kayak awam gitu kan, kayak ngerasa awam ini apa ya, karena kan biasanya kalau yang ditampilkan di kebanyakan di sosial media atau dimanapun itu kan kebanyakan memang klinis gitu. Sementara kan kita lihat kayak bisnis apotek itu banyak banget gitu, bisnis rumah sakit ya kan, bisnis klinik kayak gitu-gitu kan banyak gitu. Dan kebanyakan orang awam kan kayak gitu ya, yang meracik obat, yang menyiapkan obat dan lain-lain.
Tapi ternyata pemahaman kita itu nggak hanya sekedar ada di situ aja. Kalau kita ngurusin perizinan segala macam, ya kita jadi tahu, oh ternyata untuk ngurusin dan membuka bisnis itu seperti ini ya, harus melewati berbagai macam step dan tahap kayak gitu, nggak tiba-tiba langsung ujuk-ujuk begini kayak gitu. Kita tetap harus melewati step-step itu kayak gitu. Dan apalagi kan regulasi di pemerintahan itu kita juga harus paham gitu mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat gitu, pemerintah setempat terkait gitu kan, dinas kesehatan ya, dinas kesehatan terkait gitu, kementerian kesehatan dan lain-lain kayak gitu. Jadi hal yang paling bisa kita petik ilmunya itu nggak hanya sekedar oh gue jadi tukang obat aja, tetapi ada banyak jenis pekerjaan yang bisa kamu ikuti selama kamu mau belajar, selama kamu mau mencari. Dan di situ tuh masih tetap kita walaupun kita udah lama itu nggak menentukan pengetahuan kamu tuh naik atau enggak kayak gitu. Jadi ya lama tidaknya kamu bekerja itu tidak menentukan seberapa krusial dan pentingnya kamu di perusahaan itu atau mungkin di industri itu kayak gitu. Jadi kayak stop stereotype mengenai farmasi hanya tukang obat aja gitu, hanya sekedar jual beli obat aja kayak gitu. Karena memang ada ilmunya, dan tentu kita beratnya di sini karena kita tenaga profesional ya, udah dianggap profesional, kita harus ngerti kayak gitu. Karena kan membawa harga diri kita, martabat kita ke masyarakat luas kayak gitu. Jadi mungkin beban tugasnya dalam ekspektasi masyarakat itu terhadap mungkin tenaga kesehatan itu tinggi banget. Oh kalau udah tenaga kesehatan pasti tahu semuanya kayak gitu. Sebenarnya ya tergantung, karena seluasnya cabang ya, luasnya ilmu pengetahuan itu membuka banyak cabang yang ada di jurusan tersebut kayak gitu. Ada banyak spesifikasi tersendiri gitu. Semakin kamu tajam menggali ya kan, maksudnya semakin kamu menggali lebih dalam, pasti kan ilmu pengetahuan kamu kan pasti semakin spesifik gitu kan, semakin tajam gitu kan. Sama kayak kamu mengasah pisau gitu. Semakin sering kamu mengasah pisau tersebut akan semakin tajam kayak gitu. So itu aja sih sebenarnya hal yang ingin aku share. Sebenarnya banyak banget, bukan hanya tentang QC, QA, R&D, ada juga staf produksi, dia tuh bagian kontrol produksinya. Ada juga yang sebagai penanggung jawab itu tadi ya kan, gimana kerjanya, cara kerjanya, job desknya dan lain-lain kayak gitu. So mungkin itu aja yang tergambar, karena kan baru tahu kayak gitu. Mungkin lambat laut pasti akan mengerti dengan sendirinya sih kalau kita mau belajar kayak gitu. Jadi nggak usah ngerasa aduh karir gue kayak gini-gini aja, coba deh yang lain gitu. Kalau lo ngerasa kayak dulu mentok di sini, ya udah coba yang lain. Karena aku ngerasa kayak dulu aku meneliti studi farmasi dan lain-lain, ngerasa tertarik aja gitu, kayak DIY gitu, gimana caranya ngeracik suatu sediaan sehingga siap pakai dan aman untuk tubuh dan lain-lain gitu. Okay, see you. Bye.